Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ivan Hidayatullah. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang aplikasi yang ingin saya buat, yaitu FunScare Parental Control aplikasi. Jadi, FunScare ini adalah aplikasi yang memanfaatkan teknologi seperti machine learning, AI, dan real-time notifikasi untuk memastikan anak-anak yang di bawah umur dapat mengakses konten yang sesuai dengan usianya, sehingga para orang tua dapat lebih aman untuk bisa mengontrol penggunaan gadget anaknya, yang dimana sekarang saat ini itu sudah sangat marak sekali penggunaan gadget. Nah, FunScare ini termasuk dalam project ICT dalam kategori Software Development Project. Kenapa? Kenapa sih saya mengambil ICT ini? Kenapa sih saya ingin membuat aplikasi ini? Jadi, pertama, dampak positif dalam masyarakat. Melalui aplikasi ini, semoga dapat membantu individu untuk lebih baik dalam mengelola emosi mereka, mendapat dukungan komunitas, dan mengakses layanan terapi dengan cara yang lebih efektif. Ini merupakan kontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, solusi teknologi untuk masalah saat ini. Proyek ini memungkinkan untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu pentingnya kesehatan mental. Dengan penggunaan teknologi, Anda bisa memberikan solusi yang dapat membantu orang untuk lebih terhubung dengan dukungan sosial, memahami dan melacak suasana hati mereka, serta mendapat bimbingan dari para profesional dalam bentuk yang lebih terjangkau. Dengan teknologi ini, diharapkan orang tua dapat bisa memantau dan mengontrol jam penggunaan gadget pada anaknya. Dan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan dan pengalaman baru. Tentunya saya akan dapat meningkatkan keterampilan dalam manajemen proyek ini, pengembangan aplikasi berbasis cloud, dan penggunaan alat-alat pengembangan seperti Agile, serta mendapatkan pengalaman dalam pengujian dan implementasi fitur baru. Ini adalah cara untuk terus belajar dan berkembang di bidang ICT yang semakin penting dalam dunia digital saat ini. Lalu rencana produk ICT untuk pertama yaitu rencana fungsi utamanya. Yang pertama, pembatasan konten, di mana dalam aplikasi ini nanti tujuannya yaitu dapat membatasi beberapa konten yang ada di smartphone, mengidentifikasi dan memblokir aplikasi, game atau situs web berdasarkan kategori usianya, menyediakan whitelist dan blacklist konten bagi orang tuanya. Yang kedua, memantau aktivitas, memberikan laporan harian, mingguan, bulanan tentang penggunaan aplikasi, waktu layar, serta percobaan akses ke konten terlarang. Yang ketiga, mode edukasi, memberikan rekomendasi aplikasi edukatif, buku digital atau video pembelajaran yang sesuai dengan usia anaknya. Yang keempat, notifikasi real time. Orang tua akan menerima peringatan langsung jika anak mencoba mengakses konten atau aplikasi yang telah dibatasi. Nah, ini rencana fitur tambahannya. Yang pertama, dapat mengatur waktu layar. Orang tua dapat menetapkan durasi harian untuk penggunaan gadget anaknya, sehingga dapat memanajemen waktu anak lebih baik. Yang kedua, orang tua dapat membuat profil anak untuk setiap pengaturannya dipersonalisasi sesuai dengan usia mereka. Yang ketiga, menganalisis pola penggunaan untuk membantu orang tua memahami kebiasaan digital anak. Tujuan dari FunScare ini yaitu pengembangan aplikasi parental control yang dapat membantu orang tua mengawasi dan membatasi penggunaan gadget anak-anak. Yang kedua, memberikan kontrol secara penuh kepada orang tua atas akses konten yang dapat dibatasi. Yang ketiga, memantau durasi penggunaan gadget oleh anak-anak. 4. Meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pengawasan digital pada era saat ini. Manfaat FunScare untuk orang tua dapat memudahkan pengawasan terhadap penggunaan gadget anak, menyediakan data riwayat penggunaan gadget yang dapat diakses kapan saja. Yang ketiga, memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi orang tua dalam mengontrol akses anak-anaknya.
Nah, untuk manfaat bagi anaknya sendiri nih, dapat mengurangi paparan terhadap konten yang tidak sesuai usianya, menumbuhkan kebiasaan penggunaan gadget yang lebih sehat. Keunikan Fanscare. Ini salah satu aplikasi Fanscare yang memiliki beberapa keunikan yang dapat membedakan dari aplikasi kesehatan mental lainnya. Contohnya yaitu dukungan komunitas. Nanti akan ada beberapa fitur diskusi ataupun beberapa komunitas sehingga masyarakat dapat bertukar pikiran mengenai tentang perkembangan anak pada setiap zamannya. Yang kedua, pengelolaan jadwal terapi sehingga kalender interaktif. Jadi nanti akan ada sebuah fitur kalender untuk memanajemen setiap waktu, hari, bulan, dan mingguannya sehingga orang tua dapat memanajemen penggunaan gadget anaknya lebih baik. Penggunaan dengan mudah mengatur dan mengelola jadwal terapi mereka dengan menggunakan kalender interaktif yang memberikan pengingat dan memungkinkan pengguna untuk memprioritaskan sesi yang lebih penting. Desain yang menenangkan, warna dan antarmuka dengan menggunakan skema warna pastel seperti mint green, soft blue, peach, Fanscare memberikan tampilan yang menerangkan dan ramah bagi penggunanya. Desain ini membantu mengurangi stres dan menciptakan suasana nyaman untuk pengguna yang lebih baik. Aksesnya mudah. Nanti diusahakan UI UX-nya itu sangatlah mudah untuk dipahami, sehingga desain yang sederhana dan intuitif mempermudah navigasi, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengakses fitur-fitur utama seperti mood tracker, komunitas, dan jadwal terapi tanpa kebingungan. Model Agile. Jadi saya di sini menggunakan aplikasi Fanscare ini menggunakan salah satu model Agile. Kenapa saya menggunakan model Agile ini? Karena keuntungan menggunakan Agile ini banyak sekali. Contohnya saja yaitu fleksibilitas terhadap perubahannya. Fanscare memerlukan adaptasi cepat terhadap perubahan permintaan fitur dan penggunaan dan kebutuhan pasar. Model Agile memungkinkan pengembangan iteratif di mana tim dapat merespon perubahan kebutuhan dengan fleksibel, baik itu penambahan fitur baru, perbaikan bug, atau penyesuaian fitur yang ada berdasarkan umpan balik pengguna. Kolaboratif aktif dengan pengguna. Fanscare sebagai aplikasi kesehatan mental memerlukan masukan dari pengguna untuk fitur-fitur yang paling relevan dan berguna. Dalam model Agile, tim bisa secara teratur berinteraksi dengan pengguna melalui user stories, ujian fitur, dan umpan balik langsung, dan dapat memastikan aplikasi tetap sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi penggunanya. Iterasi pendek. Dengan Agile, proyek ini dapat dibagi menjadi siklus pendek yang memungkinkan tim untuk mengembangkan fitur secara bertahap, pengujian berulang, dan integrasi cepat. Nah, kemudian project management tools-nya. Ini nanti saya akan menggunakan ClickUp. Kenapa ClickUp? Karena ClickUp ini sepertinya sangat cocok sekali jika saya ingin menggunakan aplikasi Fanscare ini. Pertama, dalam ClickUp ini fiturnya lengkap dan fleksibel. ClickUp menyediakan berbagai fitur seperti manajemen project, pengaturan tugas, pengingat, pelacak waktu, dan kemampuan untuk membuat jadwal dan alur kerja yang terstruktur. Ini memungkinkan saya untuk mudah mengelola tugas-tugas pengembangan aplikasi serta komunikasi dengan tim. Yang kedua, antarmuka Kanban. Anda dapat menggunakan papan Kanban untuk mengatur tugas secara visual, seperti mood tracker, komunitas, dan jadwal terapi yang dapat membantu dan melacak progres dengan status project dengan cepat. Integrasi. ClickUp dapat berintegrasi dengan berbagai alat yang mungkin sudah Anda gunakan, seperti Slack, Google Drive, dan Asana yang membuat alur kerja lebih efisien dan terhubung. Manajemen tasks yang detail. ClickUp memungkinkan Anda untuk mengatur tugas dengan detail, termasuk subtasks, prioritas, dan deadline yang sangat penting untuk menjaga alur kerja tetap teratur dan produktif. Baik, terima kasih. Ini sedikit proposal mengenai tentang project
saya, yaitu menggunakan aplikasi FunScare, yaitu Parental Control Application. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.